Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat dakwah channel Istiqyah Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sabar dalam berdakwah memiliki peran yang sangatlah penting dan sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim. Secara umum, kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu memiliki rasa sabar di dalam jiwanya, baik berlaku kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, khususnya dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzanu 'alaihim wa la taku fi daikin mimma yamkurun. Yang artinya, bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Dari ayat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan kepada kita semua bahwa kehidupan ini penuh dengan cobaan dan ujian. Namun dari semua itu kita harus mengambil hikmahnya, karena dengan hal itulah sehingga kita dapat mengetahui mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang dusta, mana yang benar mukmin, dan mana orang yang munafik, dan mana yang sabar dan mana yang tidak sabar. Namun perlu kita ketahui bahwa bagi seorang pendakwah atau dai, maka dibutuhkannya sifat sabar ini, karena inilah yang menunjang aktivitas kita sebagai dai. Karena Nabi SAW telah memberitahukan bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang dihadapi. Beliau bersabda yang artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Seorang diberi ujian berdasarkan tingkatnya dalam beragama. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Maka dari hal tersebut inilah sehingga dapat kita mengambil beberapa hikmah tentang kesabaran bagi seorang dai. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa sabar dalam berdakwah ibarat kepala bagi badan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada dakwah yang tidak membutuhkan kesabaran, sebagaimana tidak ada badan yang tanpa kepala. Jika kepala lepas dari badan, maka itu artinya kematian bagi seseorang. Dan jika bagi pendakwah tidak ada kesabaran dalam jiwanya, maka sia-sialah dakwah yang dilakukan tersebut. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, kedudukan sabar terhadap iman ibarat kedudukan kepala terhadap badan. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran, sebagaimana jasad juga tidak berarti tanpa adanya kepala. Maka jika dalam keimanan yang sifatnya masih individual saja butuh kesabaran, maka bagaimanalah jika kita berdakwah atau menjadi seorang dai, maka butuh ekstra. Sifat sabar itu harus kita tanamkan dalam jiwa. Kemudian poin yang kedua adalah sabar merupakan salah satu 4 rukun kebahagiaan, di mana Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Nah, di sini peran penting kesabaran dalam mengerjakan aktivitas kita sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat sabar tersebut. Kemudian poin yang ketiga, bahwa sabar merupakan
akhlak yang paling mulia, karena kesabaran merupakan akhlak yang dibutuhkan oleh setiap muslim secara umum dan lebih khusus para pendakwa atau dai. Para ulama telah banyak menyinggung masalah pentingnya sabar dalam banyak risalah dan karya mereka. Oleh karena itu, kedudukannya begitu mulia dan agung. Kemudian poin yang keempat adalah sabar merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah akan membalas pahala orang yang sabar di mana tidak terhitung. Hal ini menunjukkan bahwa ia merupakan amal yang sangat utama dan tinggi kedudukannya. Dimana Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya banyak orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas kepada mereka. Oleh karena itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesabaran harus kita selalu dekatkan kepada jiwa kita, baik dalam melaksanakan aktivitas individu maupun melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya para pendai atau pendakwa. Karena kesabaran yang akan menunjang kelancaran kita dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus tanamkan sifat sabar ini. Semoga kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah SWT hingga akhir hayat kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.